Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, ya, tadi anjuran dari Rasulullah SAW dan syariat ini yaitu dilarangnya wanita untuk pergi mengiringi jenazah ke kuburan seperti itu. Karena beberapa hal tadi, wanita mengedepankan perasaannya, nanti ditakutkan dia akan meratapi atau menangis-nangis atau bersedih dengan kesedihan yang luar biasa seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya adalah wala tajlisu hatta tuda'a, dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Ya, jadi yang disebutkan dalam HPT ini, ya, disebutkan juga dalilnya. Di hadits Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul janazata faqumu laha faman ittaba'aha fala yajlis hatta tud'a." Rawahul jamaah illa Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id bahwasanya idza ra'aitumul janazata faqumu laha. Bila mana kamu melihat, ya, ketika kalian melihat jenazah, maka berdirilah, dan barang siapa yang mengiringinya atau mengikutinya sampai ke kuburan, janganlah duduk sampai jenazah itu diletakkan seperti itu. Jemaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika, ya, di Indonesia, ya, kita melihat alhamdulillah orang-orang yang mengiringi jenazah sampai kuburan, mereka berdiri di samping-samping kuburan, ya, dengan khusyuk, dengan khidmat untuk melihat bagaimana proses penguburannya, kemudian berusaha untuk membantu, ya. Itu sebuah hal yang tradisi yang bagus, dan itulah memang anjuran syariat kita, ya. Jangan sampai ketika kita mengiringi jenazah, kemudian kita merasa capek seperti itu, sampai di kuburan kita duduk di samping kuburan, ya. Itu tidak dianjurkan seperti itu, ya. Jadi yang disebutkan di dalam matan HPT ini bahwa kita, ya, dilarang untuk duduk sebelum jenazah itu benar-benar dimakamkan, ya, dimakamkan dan selesai pemakaman tersebut seperti itu. Untuk apa, ya? Hikmahnya yaitu agar kita juga menghormati jenazah yang dikuburkan. Walaupun orang itu telah meninggal, ya, tapi kita harus menghormatinya. Maka ketika misalkan di dalam memandikan jenazah, itu pun kan ada syarat-syaratnya. Seperti ketika memandikan jenazah harus sesama jenis, yaitu yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki atau yang perempuan dimandikan oleh perempuan, seperti itu. Jadi itu bagian dari penghormatan kepada jenazah. Kemudian juga memandikannya dengan pelan-pelan, ya. Jangan seperti memandikan boneka seperti itu. Karena orang yang meninggal pun harus kita jaga kehormatannya, ya. Karena manusia itu makhluk yang Allah ciptakan dan merupakan makhluk yang terhormat walaupun dia sampai meninggal seperti itu. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah matan yang berikutnya di dalam himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah adalah wa idza ra'aitumul janazata faqumu hatta takhlufakum aw tud'a walau janazata yahudi. Jadi sini dipertegas kembali, ya. Dan apabila kamu melihat jenazah seperti itu, meskipun jenazah itu faqumu, maka berdirilah hatta takhlufakum aw tud'a. Maka berdirilah sehingga telah diletakkan, ya, walau jenazah itu orang Yahudi. Ya, jadi dipertegas di HPT ini juga bahwasanya walaupun jenazahnya tadi orang Yahudi, ya, itu kita dianjurkan untuk menghormatinya seperti itu. Dalil yang disebutkan di dalam HPT yaitu li hadits Abi Sa'idin anifan. Seperti hadis Abi Sa'id yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah wali hadits Rabi'ata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazah faqumu hatta takhlufakum aw tud'a. Rawahul jamaah. Wali hadits Sahl bin Hunayf wa Qais ibn Sa'id qala
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila lahu innaha janazatu yahudi faqala alaysat nafsan. Ya. Menurut hadis Rabi'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana kamu melihat jenazah, maka berdirilah sehingga melewati kamu atau diletakkannya. Hadis riwayat Jamaah. Dan hadis yang berikutnya adalah hadis Sahal ibni Hunayf dan sahabat Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ketika itu Rasulullah SAW ya, dilalui oleh seorang jenazah, maka beliau berdiri. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah itu adalah orang Yahudi. Maka beliau menjawab, faqala alaysat nafsan, maka bukanlah orang Yahudi itu juga seorang manusia, seperti itu ya. Jadi jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, ya, Rasulullah SAW sangat menunjukkan beliau yang mulia. Ya. Maka innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Ya. Semuanya tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Sampai-sampai ya, ketika ada jenazah yang meninggal pun, ya, walaupun jenazah itu orang Yahudi, ya, bukan orang Islam seperti itu, akan tapi beliau masih menghormatinya, ya, sebagai orang manusia, ya, walaupun telah meninggal seperti itu, dan bukan dari agama Islam, ya. Apalagi ketika jenazah itu seorang Muslim, ya, atau Muslimah, maka kita diharuskan untuk lebih menghormatinya, karena di satu sisi jenazah itu adalah masih mempunyai sebuah kehormatan, ya, karena seorang manusia. Kemudian yang kedua adalah sisi agamanya, karena dia agama Islam, seperti itu. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, ya. Jadi matan yang kali ini itu mempertegas yang sebelumnya, ya, mempertegas yang sebelumnya, seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian ya, jadi di sini disebutkan wabinuha fi hafrin hasanin hamid, dan kuburkanlah mayat itu dalam lubang yang baik serta dalam. Dalilnya disebutkan di dalam HPT ini, di hadis Hisham ibni Amr qala syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin faqulna ya Rasulullah al-hafru alaina likulli insanin syadidun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa a'miku wa ahsinu. Al-hadits rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi binahwihi wa sahahu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Hisham ibni Amir, ya, bahwasanya kami syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami mengadu kepada Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Fakulna, ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, al-hafru ala likulli insanin syadidun, ya, ketika kita harus membuat, ya, sebuah lubang untuk tiap-tiap yang meninggal dari para syuhada Uhud, ya, itu sangat berat, wahai Rasulullah, ya. Karena kita tahu jamaah sekalian, ya, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, ketika perang Uhud itu banyak dari para sahabat yang meninggal, ya, bahkan para hufaz, ya, para penghafal Al-Quran juga meninggal di perang Uhud, seperti itu, ya. Jadi para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika seandainya kami menggali setiap lubang untuk para syuhada Uhud ini, maka berat, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ihfiru a'miqu wa ahsinu, maka galilah, ya, perdalamkanlah dan kerjakanlah dengan baik, seperti itu. Jadi Rasulullah hanya menganjurkan untuk menggali, kemudian menggali yang dalam dan yang bagus, seperti itu. Maka jamaah dan hadirin serta hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, ketika para mu'tamirin, ya, atau orang-orang yang berumrah, ya, maka dia akan biasanya mengunjungi salah satu, ya, destinasinya itu adalah Maqbarah Uhud ataupun makam syuhada Uhud, seperti itu.
maka bisa dilihat ya, di samping Masjid Uhud itu ada sebuah makam yang besar, akan tetapi tidak ada nisan yang satu-satu seperti itu. Ya, jadi semua jenazah syuhada Uhud itu dimakamkan di satu lubang. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan lubanglah yang galilah yang dalam, kemudian yang bagus seperti itu. Galilah dan perdalamlah dan yang bagus. Maka jamaah dan hadirin dan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ya kita menggali kuburan untuk jenazah seperti itu, ataupun ada tukang gali seperti itu, kita sarankan untuk menggali yang dalam dan perbagus seperti itu. Agar apa ya? Karena itulah anjuran dari Rasulullah SAW seperti itu. Maka itulah anjuran dari Rasulullah SAW di dalam masalah penggalian kuburan seperti itu. Jamaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ya, anjuran tadi juga itu disebutkan di situ bahwasanya ya, saya ulangi kembali bentar. Ya, jamaah hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelihatan ini ya. Tadi sampai di ya, sampai di sini tadi. Kelihatan ya? Ya. Kemudian para jamaah dan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wadfinuha fi hafrin hasan hamid, itu yang tadi yang kita jelaskan. Kemudian wa alhidu laha lahdan wansibu alaiha allabina nasban, kemudian buatlah baginya ya galian lahat serta pasanglah di atas batu bata mentah seperti itu. Dalil disebutkan di dalam HPT ini li hadithi Amir ibni Sa'din qala ilhadu li lahdan wansibu alayya labina nasban ka sunni Abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wa Muslim. Ya, dari hadis Amir bin Sa'ad, beliau berkata, buatlah bagiku liang lahat dan pasangilah di atas kuburku batu bata sebagaimana yang diperbuat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam Islam kita diperintahkan untuk menggali ya liang lahat seperti itu. Yang kemudian diperintahkan untuk memasang batu bata ya, ataupun tanah liat yang dibentuk apa namanya seperti batu-batu seperti itu di atasnya. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ya. Jadi jamaah dan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa melihat di dalam Islam itu ada dua model, bukan dua model kuburan, ada dua model apa namanya bagaimana cara menguburkan mayat. Ya, yang pertama adalah dua model kuburan. Yang pertama adalah lahat, yang kedua namanya syak. Ya, jadi bisa dilihat ya jamaah sekalian, di sini ya, kuburan seperti biasa seperti itu digali, kemudian di dalamnya itu diberikan sebuah lubang lagi ya, di sisi kanannya seperti itu diberikan lubang, inilah yang dinamakan lahat seperti itu ya. Jadi ini arah kiblat ya, arah kiblat kan disunahkan itu menguburkan mayat itu menghadap ke arah kiblat seperti itu ya. Kemudian di sini jenazah apa namanya ini dibuat lubang ya, lubang lahat seperti itu ya. Kemudian kepala jenazah itu di atas ini ya. Kemudian apa namanya menghadap ke kiblat seperti itu. Kemudian di atasnya diberikan batu bata tadi ataupun tanah liat seperti itu, ditutupin. Nah, jadi seperti itu model model apa namanya kuburan yang ada di dalam Islam. Ya, yang pertama adalah
tadi ya, lahat. Jenazah diposisikan di sebelah kiblat atau barat, kemudian ditutup dengan papan menyamping, ya, bisa papan ataupun bisa batu bata ataupun tanah liat yang berbentuk seperti batu bata. Jadi kalau di kuburan Baqi ya di Madinah itu sana banyak itu apa namanya tanah liat yang seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian model yang kedua adalah syak, ya. Jadi syak itu di dalam kuburan, ya, jenazah diposisikan di tengah dan ditutup di sebelah atasnya lurus horizontal. Jadi kalau tadi lahat yaitu di samping apa namanya galia itu di samping, akan tapi kalau syak itu di tengah seperti itu. Akan tapi sama menghadap ke kiblat juga seperti itu. Ya, jadi tadilah jamaah dua macam dua macam kuburan yang ada dalam Islam, yaitu yang pertama lahat, yang kedua adalah asyak seperti itu. Yaitu lazim ya digunakan di Indonesia itu lahat seperti itu. Itu salah satu sunnah juga. Jadi di dalam Islam sunnahnya seperti itu. Kemudian dikuburkan fi maqbaratil muslimin. Ya dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dalilnya dari buku Idzalika fil qurun tsalatsa. Karena hal itu telah berlaku selama tiga abad. Ya, jadi dikuburkan di dalam kuburan kaum muslimin. Ya, jadi jangan dicampur-campur ya antara kuburan orang-orang kafir atau non muslim, ya, jangan dicampur. Lebih baik untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena sesama kaum muslimin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di dalam matan HPT ini disebutkan juga waqulu inda wad'ihi fi qabrihi bismillahi wa ala millati rasulillah, ya, dan bacalah ya ketika kalian meletakkan jenazah itu dalam kuburan bismillahi wa ala millati rasulillah, dibaca doa itu seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Dalam HPT disebutkan li hadis di Abi Ishaq qala awsal harithu ayyusalli alaihi Abdullah ibnu Yazid qala alaihi thumma adkhalahul qabra min qibali rijlil qabri wa qala hadza min sunnah rawahu Abu Dawud wa rijalu isnadihi rijalus sahih, ya. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Ishaq, beliau berkata Al-Harits ya berpesan supaya disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Fasalla alaihi, kemudian Abdullah bin Yazid ini mensolatkan Al-Harits. Tsumma adkhalahul qabra min qibali rijalil qabr. Kemudian memasukkan ya jenazah ke dalam kubur dari arah dua kakinya. Seraya berkata, inilah dari sunnah. Dan tadi yang membaca bismillahi wa ala millati rasulillah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wasturu ala qabr. Ya. Hanya yaitu bismillahi wa ala millati rasulillah. Yaitu dengan nama Allah dan atas milah ataupun agama Rasulullah SAW, yaitu agama Islam rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya adalah wasturu ala qabril unsa hina dafniha. Serta tutupkanlah di atas kubur mayat wanita itu di kuburannya, ya. Dalilnya di dalam matan HPT disebutkan lima akhrajahu Sa'id fi sunanihi an Abi Ishaq nahwa hadits mutaqaddim, ya, wa zada thumma qala in shitu thawba fa inna ma yusna'u hadha bin nisa wa inda bani Abi Syaibah bi lafdhin famaddu ala qabrihi thawban fajadabahu Abdullah bin Yazid wa qala inna huwa rajulun. Dari hadis ya Sa'id dalam sunannya, ya, Abu Ishaq sebagaimana yang disebutkan pada nomor 41 di atas dengan tambahan gunakanlah kain itu in situ thauba fa inna ma yusna'u hadza bin nisa, karena itu digunakan untuk kaum wanita seperti itu. Kemudian dari hadis Abi Syaibah dengan perkataan bilafdin famaddu ala qabrihi thauban fajadzabahu, maka mereka membentangkan kain di atas kuburnya, ya. Mereka mengira bahwasanya itu seorang wanita seperti itu. Fajadabahu Abdullah bin Yazid wa qala
innama huwa rajulun. Maka ditariklah ya oleh Abdullah bin Yazid dan beliau berkata sesungguhnya ini merupakan seorang pria seperti itu. Jadi disunahkan juga untuk menutup atas kubur mayat wanita itu dengan sebuah kain seperti itu. Jamaah hadirin dan hadirat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebutkan di dalam matan hadits ini, wal yanzil fi qabriha, ya, wal yanzil fi qabriha malam yuqarif lailatahu, dan turunlah apa namanya, dalam kuburnya orang yang tak bersuku tubuh pada malamnya. Yani hadis Anas qala syahidtu minta Rasulullah SAW tudfan wa huwa jalisun alal qabri fara'aitu ainaihi tadma'an faqala hal fikum min ahad lam yuqarifu lailah faqala Abdullah ana faqala fangzil fi qabriha fanzala fi qabriha. Jadi jamaah hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan ya, orang yang tidak bertubuh pada malamnya untuk agar bisa turun menguburkan itu apa namanya di kuburan. Nah, jadi itu apa namanya yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika apa namanya, ketika ini namanya misalkan ada yang bersetubuh pada malamnya, maka dianjurkan tidak turun seperti itu. Ya. Kemudian wada'uhu mustaqbilal kiblah, dan letakkanlah mayat itu menghadap kiblat. Jadi telah kita jelaskan karena apa namanya dalilnya tawaqqafa majlis fihi. Ya, jadi masalah menghadap kiblat ini memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, maka majelis tarjih tawakuf atau belum mentarjihkan dalilnya. Ya, jadi saya jelaskan di sini juga banyak pendapat para ulama bahwasanya menghadapkan jenazah, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah perbuatan baik. Jika tidak dihadapkan maka tidak apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'ina tuwallu fatsama wajhullah." Ya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemudian yang lain-lainnya juga disebutkan bahwasanya apa namanya Nabi SAW telah menyebutkan sabdanya ashabal fitrah, yang ketika orang itu di hadapan kiblat maka dia telah sesuai dengan fitrah seperti itu. Maka yang terakhir di sini, adapun klaim bahwa umat akan membayangkan ke arah kiblat, maka kabar ini merupakan kabar gaib yang membutuhkan dalil. Maka di mana dalil yang menyatakan itu? Yang ada riwayatnya adalah bahwa manusia jika mereka telah dibangkitkan dari kubur, mereka akan langsung menuju padang mahsyar. Jadi jamaah sekalian hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap kiblat ini memang apa namanya sunnah seperti itu ya. Jadi tidak diwajibkan ya, akan tapi diusahakan ya menghadap ke arah kiblat seperti itu. Kemudian wala taqrabu mautakum hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imud dhahirati wa hina tadifu lil ghurub hatta taghruba. Dan janganlah kamu memperban mayat pada waktu matahari terbit kecuali sudah naik, dan pada waktu tengah-tengah hari ya matahari di arah atas kepala, dan waktu hampir terbenam kecuali sudah terbenam. Ya, dalilnya dari hadis Uqbah ibni Amr qala salatu saat nahana Rasulullah SAW an nusalli fihinna wa an naqbura mautana hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imul dhahirati wa hina tadifu lil ghurubi hatta taghruba. Rawahul Jamaah Bukhari. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk apa namanya mensolatkan dan menguburkan mayat ya ketika terbit matahari sehingga naik. Kemudian yang kedua, waktu matahari di tengah-tengah, dan yang ketiga waktu hampir terbenam sehingga benar-benar terbenam. Jadi 3 waktu tadi kita dilarang oleh Rasulullah untuk menguburkan mayat seperti itu. Kemudian wala tarfa'u ziyadata ala shibrin, serta janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal ya. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang penting ya, kita harus perhatikan. Dalilnya
Harits Abil Hayyaj Al-Asadi an Ali qala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tada'a timsalan illa qamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu rawahul jamaah illa al-Bukhari wa Ibnu Majah. Wal hadits Sufyan at-Tammar annahu ra'a qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam musannan rawahul Bukhari. Wal hadits Shalih ibn Abi Shalih qala ra'aitu qabra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwa shibrin rawahu Abu Dawud fil Marasil. Jadi disebutkan di dalam sini jelas ya dalilnya. Menilik hadis ya Abu Hayyad bahwasanya aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah SAW mengutus aku. Jangan kamu membiarkan arca kecuali harus kamu singkirkan, dan kuburan yang ditinggikan melainkan kamu ratakanlah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Jamaah hadirin hadirat sekalian semoga dirahmati Allah SWT. Di sini kita dilarang ya untuk dianjurkan ataupun dilarang ya untuk meninggikan mayit lebih dari satu jengkal seperti itu. Karena ini merupakan anjuran Nabi SAW. Kita lihat di Indonesia itu Cina sampai tinggi besar seperti itu tidak boleh. Itu orang Cina terserah mereka ya. Tapi kita sebagai kaum muslimin dilarang seperti itu. Ya jadi kita dianjurkan untuk meratakan kuburan kita dengan tanah hanya seperti itu. Kadang kita merasa ada orang soleh meninggal, kita kuburkan dengan dibikinkan tempat, ditinggikan kuburnya, itu tidak boleh seperti itu. Maka cukup rata, kemudian dikasih nisan seperti itu. Ketika jamaah mungkin ya, atau haji dan umroh ataupun naik haji nanti insya Allah, semoga Allah berikan kita semua rezeki untuk berkunjung ke Baitullah. Itu di Madinah ya, ataupun di Ma'la itu, di Madinah apalagi di Baqi ya, kuburan Baqi itu sama Masjid Nabawi itu semua rata, cuma hanya ada nih batu-batu saja sebagai penanda seperti itu. Jadi tidak ada yang ditinggikan ya, berbeda dengan banyak makam-makam di Indonesia yang dibikinkan rumah, dibikinkan macam-macam gitu kan. Itu buat apa ya? Tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita perhatikan jamaah sekalian, hadirin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Itulah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, mungkin mungkin yang itu dapat kami sampaikan ya pada kajian malam hari ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua di dalam cara-cara menguburkan mayat, agar kita lebih memahami ilmunya serta mengamalkannya. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk memahami ilmu lebih dalam, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan kita ya, karena masalah penguburan mayat ini juga sebuah masalah yang besar ya, karena setiap hari pasti ada orang meninggal ya, baik keluarga kita ataupun tetangga kita ataupun nanti bahkan kita sendiri seperti itu. Maka kita harus senantiasa mencari ilmu, mendalaminya, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Ya, barakallahu fikum para hadirin dan hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Insyaallah seperti itu kajian malam hari ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Syukron ya, terima kasih pada para hadirin dan hadirat yang telah menyimak kajian hingga pada akhir kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua taufik, inayah serta kekuatan untuk belajar ilmu agama serta mengamalkannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.